Kita masuk ke manajemen akses, setting PII, dan role access. Jadi di Cortex ini, ketika login menggunakannya sistem impersonating. Pengelolaan akun WP badan atau orang pribadi dengan perwakilan. Dalam Cortex, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Cortex, baik badan atau instansi pemerintah maupun OP dengan perwakilan, dapat dijalankan oleh pengurus atau wakil atau kuasa yang telah ditunjuk. Bagaimana sistemnya, bagaimana proses bisnisnya? Yang pertama, wakil atau kuasa atau bendahara yang ditunjuk login dengan NIK atau NPW pribadi sebanyak 16 digit. Si bendahara login dulu dengan NIK-nya sendiri ke orang pribadi. Kemudian wakil atau kuasa memilih impersonating sebagai instansi yang diwakili. Kemudian si wakil kuasa ini akan beraktivitas sesuai dengan role access yang diberikan di instansi tersebut. Tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan SEN, WP, wakil atau kuasa. Karena tidak ada lagi sertifikat elektronik badan, adanya sertifikat yang tadi, kode otorisasi. Kode Terus otorisasi. setiap melaksanakan kewajiban, kemudian butuh tanda tangan, silakan gunakan kode otorisasinya. Siapa yang mewakili? Kalau untuk wakil wajib pajak, untuk instansi pemerintah pusat, bisa kepala instansi pemerintah pusatnya, bisa kuasa pengguna anggarannya, bisa kepala badan pelayanan umum, kepala BLU-nya, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kemudian untuk instansi pemerintah desa, bisa diwakili oleh kepala instansi pemerintah daerah atau pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat desa. Untuk instansi pemerintah desa, yang mewakili bisa kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Siapa bendahara desanya ya. Ya, Nanti siapa? akan melakukan proses impersonating. Setelah si kepala desa atau perangkat desa ini login di orang pribadinya, dia akan masuk ke akun instansi desanya ya Ya, untuk untuk impersonate ya, melaksanakan hak kewajiban hak dan perpajakannya ya. kewajiban dari instansi tersebut. Oke. Nah, ini tampilan impersonate-nya seperti ini. Jadi di atas adalah main account. Main account adalah akun Cortex orang pribadi atau bendaharanya atau pegawai yang di bagian keuangan. Kemudian yang di bawahnya itu adalah taxpayer atau wajib pajaknya atau instansi atau badannya. Ini kasusnya di sini Raka ya, dicontohkan Raka. Ini ada Raka, kemudian ada instansinya Raka. Jadi pertama login menggunakan Raka, setelah login dengan Raka, kemudian Rakanya akan melakukan impersonating. Di bagian atas ini memilih untuk melakukan impersonating atas instansinya Raka. Jadi dia akan memilih, klik instansinya Raka. Jadi ketika akan membuat bukti potong, coba pastikan ya, jangan sampai yang masih di posisi Raka. Nanti seolah-olah yang motong Raka, Ya. bukan instansinya, malah bendaharanya. Jadi bendahara login, kemudian cek ke impersonatingnya, pastikan sudah memilih instansinya. Nanti, kalau sudah memilih instansinya, dia akan masuk keterangan you are currently impersonating user instansinya. Jadi di sini namanya muncul adalah ada keterangan impersonating. Ketika ada keterangan impersonating berarti ini sudah masuk ke loginnya instansinya Raka. Sudah bisa digunakan untuk membuat bukti foto, membuat billing segala macam ya. Jadi pastikan itu jangan sampai lupa melakukan impersonating. Setelah login sebagai orang pribadi, pilih impersonating, nanti akan masuk ke instansinya. Role akses ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, di mana hanya benar-benar wajib pajak orang pribadi pengurus atau wakil atau kuasa saja yang dapat mengelola. Ya, kalau dulu sebelum Cortex nih Bu Jojo, Ya, kita kan bisa sharing password ya, biasanya kan karena DJP online satu password aja ya, bagi-bagi. Nah, itu dibagi-bagi. mohon maaf keamanannya kurang terjaga ya. Ya, Jadi nanti di kedepannya di Cortex ini kita benar-benar sangat menjaga keamanan password. Jadi hanya orang yang benar apa namanya yang boleh punya akses itu orang yang sudah ditunjuk memiliki role-nya tuh nanti juga bisa dibatasi ya. Nanti di belakang kita bahas role yang boleh mengakses apa saja, apakah hanya boleh buat faktur saja atau bupot saja. Jadi keamanannya lebih terjaga ya untuk di Cortex ini. Jadi tidak bisa sharing password lagi gitu. karena hubungan dengan password orang pribadinya Iya, masing-masing ya.
Ya, ini kita masuk ke penggantian PIC. PIC adalah eh, Person pengguna in, utama. person in charge ya. Pengguna utama yang memiliki akses ke semua. Jadi kalau siapa yang kali masuk sebagai PIC, misalnya kepala instansi, maka dia punya akses ke semua menu Semua di role Cortex. ya, Nanti kemudian dia akan bisa menunjuk ke orang lain untuk mengerjakan ini sesuai dengan diberikan aksesnya. akses. Misalkan pegawai A hanya bisa mengakses pasal 21, pegawai B hanya bisa mengakses unifikasi 23, 4 ayat 2, segala macam. Ada lagi pegawai yang ketiga hanya bisa mengakses PPN, misalkan seperti itu ya. Jadi di Cortex ini yang ditunjuk sebagai PIC adalah sesuai dengan data identitas penanggung jawab yang ada di DJP DJP online. online ya. Jadi misalkan di sini kita tampilkan misalkan di DJP online dulu identitas penanggung jawabnya misalnya Mega Kurniawan. Jadi nanti yang ditunjuk di Cortex sebagai PIC secara default adalah Mega Kurniawan. Ya, namun PIC di Cortex ini itu dapat diubah dengan tata caranya kita akan bahas nanti. Misalkan pergantian pejabat ya, di Hmm, instansi kan biasanya kan ada pergeseran ya, ada mutasi segala ada macam. mutasi, Nanti PIC adalah yang memiliki wewenang ini bisa diganti. bisa diganti. Namun untuk pertama kali login, yang menjadi PIC adalah nama yang ada di penanggung jawab pada DJP online. Jadi nanti setelah masuk baru bisa diganti. Untuk melihat default nama PIC yang duduk dalam Cortex di akun instansi pemerintah, silahkan masuk ke menu informasi umum. Setelah login, masuk ke menu informasi umum. Kemudian scroll ke bawah, setelah masuk ke informasi umum, scroll ke bawah hingga masuk ke menu submenu pihak terkait. Klik menu terkait. Di kolom ini sistem akan menyajikan daftar pihak terkait yang telah terdaftar di dalam Cortex. Kemudian sini karena masih panjang, sel digeser ke kanan, ini digeser ke kanan. Kemudian akan muncul cek di bagian kolom apakah penanggung jawab. Is PIC, apakah penanggung jawab? Ketika ada centang biru berarti ini adalah si PIC-nya. Cek lagi ke kiri, siapa namanya tadi? Urutan nomor 2 ini namanya siapa? Berarti dia adalah si PIC yang punya akses penuh ke dalam Cortex instansi. Jadi satu instansi pemerintah itu hanya satu PIC, PIC-nya. Jadi dia istilahnya kalau dalam sistem kita super user ya super Mbak usernya Cucu. hanya satu Hanya PIC, namun satu. PIC nanti bisa menunjuk. Jadi bukan berarti si PIC harus kerja sendiri, Iya, input sendiri, tidak. PIC adalah pemegang super usernya, pemegang hak akses penuh, kemudian bisa melimpahkan wewenangnya, bisa melimpahkan ditunjuk ke menunjuk. siapa Ya, yang lain. Cuman memang penanggung jawab hanya satu aja untuk jadi setiap untuk instansi. mengganti PIC, pilih orang yang akan ditunjuk di daftar pihak terkait. Jika nama PIC baru yang akan didaftarkan belum tersedia, silahkan klik tombol tambah. Ini kalau mau nambah ada pergantian pejabat, PIC yang mau ganti, silahkan klik tambah untuk menambahkannya. Namun, jika ingin memindahkan PIC kepada seseorang yang sudah ada dalam daftar, di daftarnya sudah ada, cukup tekan tombol edit pada orang yang akan dipilih menjadi PIC yang baru. Ketika klik edit, ini yang muncul seperti ini. Berikutlah tampilan jika memilih menu tambah, lakukan langkah-langkah berikut. Pada drop-down list untuk pihak terkait, ingin ditambahkan apakah related person atau related expired, ini dimisi ke related person. Kemudian klik apakah PIC, karena pergantian PIC diklik ya. Kemudian tinggal masukkan NIK-nya berapa, data-data juga dilengkapin, jangan lupa nomor HP-nya sama nomor email, kemudian save. Setelah save, kemudian scroll lagi ke bawah, karena ini menunya panjang ya Bapak. Ini ada tadi menu yang PIC, setelah selesai diisi di sini tadi, diedit, kemudian ke bawah ada centang pernyataan, kemudian klik kirim. Setelah diklik kirim, nanti PIC akan berubah jika klik kirimnya sudah sukses. Kemudian ini adalah penambahan hak akses. Kondisinya seperti ini. Instansi pemerintah XYZ ingin menunjuk bendahara dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi Cortex. Pegawai yang ditunjuk bernama Rahamudi dengan NIK sekian. Pertanyaan, seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi Cortex atas kondisi tersebut? Jadi mau menunjuk bendahara baru di instansinya. Yang dicontohkan adalah atas nama Rahamudi. Yang pertama, PIC login dulu. Silahkan PIC-nya login. Penggunaan login PIC ya, bukan login instansi ya, loginnya
PIC login. Setelah login, kemudian melakukan impersonating. Si PIC login, kemudian masuk ke impersonating Badan atau badannya. instansinya. Nanti akan muncul you are currently impersonating. Ini kalau udah pindah ke instansinya, dia akan memunculkan keterangan seperti ini. Bahwa dia sudah impersonate. Sudah berhasil impersonate ke badan. Oke. Nah, kemudian ke bagian informasi umum. Anu, ya. Nah, informasi umum ini pilih yang angka 8 ya, edit. Edit. Untuk menambahkan hak akses. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu tab pihak terkait. Nah, di sini bisa klik tambah untuk menambahkan pegawai yang akan tadi bendaharanya ya, Ya, Ramudi si ya. Ramudi yang mau ditambahkan, klik. Kemudian, nah tadi kan kita Rahamudi ini bukan PIC, jadi apakah PIC ini tidak perlu Ya, dicentang? ini jangan dicentang ya. Kalau dicentang tiba-tiba si pegawai baru dari PIC ya. PIC ya. Hati-hati memilihnya PIC aja digunakan apabila memang ada pergantian PIC. Kalau hanya menambahkan, ini jangan dicentang. Related person, kemudian masukkan NIK-nya, kewarganegaraan, negara asal apabila asing, kemudian email sama nomor HP. Validnya dimulai dari hari saat di input saat ini ya. Oke. Nah, tadi sudah ditambahkan namanya. Kita sekarang tetapkan role-nya dia boleh akses sampai mana gitu ya. Untuk menetapkan role, masuk ke menu wakil atau kuasa saya. Jadi PIC ini akan membatasi role-nya sampai mana aja. Kita pilih wakil atau kuasa saya, kemudian pilih yang tetapkan role. Nah, ini di drop down list dari peran wakil atau kuasa ini ada pilihan apakah sebagai drafter, artinya hanya membuat draft atau membuat misalkan hanya membuat draft bupot atau bukti potong. Maka dipilih hanya sebagai drafter. Tapi kalau diberikan hak akses sampai signer atau penanda tangan itu juga bisa. Ini diberikan kebebasan kepada PIC apakah Rahamudi ini akan diberikan hak akses sampai Apa aja mana. ya? Ada di PIC kewenangannya untuk memberikan hak akses. Jika ternyata suatu saat bendaharanya pindah misalkan ya, Tuan ABC merupakan bendahara pada instansi pemerintah YZ. Sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh BKN, Tuan ABC dimutasi ke instansi pemerintah PWX. Untuk itu Tuan ABC akan dicabut hak aksesnya untuk mengakses kortek instansi pemerintah XYZ. Jadi karena terikat hak akses itu terikat ke orang pribadi, kalau tidak dicabut walaupun sudah pindah kemana-mana, selama belum dicabut dia masih punya akses untuk impersonating. Makanya ketika ada pegawai yang mutasi, pindah, silahkan dicabut hak aksesnya agar pegawai tersebut tidak bisa lagi mengakses kortek instansi yang lama. Ya, instansi yang lama ya. Apakah yang dilakukan dalam hal seperti ini? Seperti biasa, PIC-nya login dulu. Login. Kemudian impersonating. Ini akan berulang langsung ya. Kalau selalu, karena ini sistem utamanya di Kotek adalah impersonating. PIC login atau pegawai login, kemudian melakukan impersonating. Kemudian masuk ke menu wakil atau kuasa saya. Menu yang sama ketika tadi menambahkan role akses, masuk ke wakil atau kuasa saya. Kemudian pilih orangnya yang tadi pindah, yang akan digantikan. Kemudian klik tombol revoke. Ya, revoke ini untuk mencabut hak akses yang diberikan tadi oleh PIC sehingga setelah yang bersangkutan misalkan sudah dicabut hak aksesnya dengan menekan tombol revoke, dia tidak bisa lagi impersonate ke instansi tersebut ya, Bu Cucu. Kemudian di halaman ini, kemudian setelah klik revoke, di halaman akan ditunjukkan dengan keterangan otoritas kuasa yang akan dicabut, meliputi jenis pajak, layanan, hak dan kewajiban yang selama ini telah dikuasakan ke kuasa tersebut. Ke bendahara yang lama tadi ya, ketika dia pindah maka dicabut. Centang pernyataan, kemudian tekan tombol batalkan proses. Oke, kemudian ketika merevoke itu harus ada tanda tangannya, maka harus tanda tangan PIC menggunakan Paspres tadi ya. paspres tadi, kode otorisasi. Tadi pas nunjuk nggak pakai tanda tangan ya, Ya. ketika dicabut harus pakai tanda tangan.